Salam serta para tamu dan undangan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya ini terima kasih ulun ucapkan kepada komite sekolah yang sudah mempersiapkan semuanya. Alhamdulillah bisa terwujudnya acara kita hari ini. Semoga bisa berjalan lancar sampai ke akhir. Amin. Amin. Nah, karena Ibu Penjara sudah datang, maka kita kada panjang lebar, belum kada banyak bicara. Jadi alhamdulillah hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid, khususnya komite sekolah yang telah menyelenggarakan Maulid Nabi ini. Semuanya dikoordinir oleh komite sekolah. Alhamdulillah. Semoga nanti berikutnya juga acara Mi'raj nanti bisa dikoordinir juga. Insya Allah semuanya ada kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, jadi itu yang dicari oleh dinas BOY. Jadi pas ada fotonya juga, ya ada fotonya kita diserahkan karena ini menyangkut juga kredibilitas sekolah kita diuji. Jadi kan selama ini kami yang mengadakan, maka kalau orang tua murid ini kan ada kerjasama mulai. Nah, jadi alhamdulillah untuk tahun ini sudah ada kerjasamanya. Laki-laki 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Halimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Aminullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, mamanya bernama Abu Thalib. Nah, sudah pintar. Sekarang tepuk diam dulu, tepuk diam. Bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Iya. Nah, kiranya itu aja yang teman-teman sampaikan. Saya mohon dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Duta Gus Al-Faruq yang telah memberikan sambutan ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Apa kabar mama-mamanya? Alhamdulillah baik. Baik, pada pagi menjelang siang ini Ibu hendak menyampaikan tausiah. Siapkah mendengarkannya? Siap. Kita hari ini memperingati hari yang sangat bersejarah. Hari apa tadi? Peringatan apa anak-anakku? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita lahirnya di kota mana? Siapa yang tahu? Di kota Makkah. Hebat, anak cerdas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iza mata abdu Adam, apabila seseorang meninggal dunia, ujar Nabi Boy, in khata'a amaluh, terputus kesempatan beramal. Betul apa betul, Bo? Betul. Punya orang sudah meninggal, kawal lagi beribadat karena kawal lagi punya keluar jadi pocong. Jadi terputus kesempatan beramal. Nah, jadi kesempatan ini luar biasa. Kecuali illa min salasin, 3 macam yang dapat menyambung amal ketika badan kita, jasad kita, mayat kita sudah terwujud di liang lahat. Yang pertama, apa yang pertama? Aw ilmin yuntafa'u bih. Nah, ini asatizah nih.
Sayangkah sama ustazahnya, asatizahnya anak-anakku? Sayang nggak sama ibu guru? Sayang, hebat. Nah, guru-guru kalian ini, anak-anakku sekalian dan orang tua murid, ini para asatizah, khususan yang sangat kita sayangi, hormati, Ustazah Kepala Sekolah Herondisa LC. Semoga diberikan kesehatan. Seluruh guru-guru juga diberikan kesehatan, kemudahan untuk bisa berlangsungnya pelajaran kita di PAUD ini. Nah, jadi ini mereka tiap hari menanam pahala, memberikan ilmu yang bermanfaat al-ilmin yutaba'u bih. Karena anak-anak pian ini mulainya masuk ke sini, ke sekolah ini sampai pulang, tidak henti-hentinya anak pian ini digembleng biar jadi anak yang soleh. Sudahkah belajar surah Al-Ikhlas? Sudahkah belajar surah Al-Falaq? Anas, hebat, anak hebat. Satu kebanggaan yang luar biasa, Bu, apabila anak atau cucu pian ini alim inya. Ini masa kecilnya, ini pembekalan atau peletakan pondasi awal. Pada suatu hari, mau dengar cerita anak-anakku? Mau dengar cerita nih? Nah, suatu hari malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril anak-anakku? Menyampaikan wahyu. Hebat, pintarnya, Bu. Orang dewasa belum tentu bisa menjawab. Nah, kayak anak pian nih. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam sebaik-baik rupa. Assalamualaikum ya Rasulullah, ujar Jibril. Waalaikumsalam ya Ruhul Amin, ya Nabi. Salam sejahtera bagimu, wahai malaikat Jibril. Sesungguhnya aku datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah. Aku diperintahkan Allah untuk datang kepadamu agar engkau bertanya kepadaku tentang urusan agama. Mau siap mendengarkannya anak-anakku? Aku, kata Jibril, datang kepadamu agar engkau bertanya kepadaku urusan-urusan agama. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ujar Rasulullah, wahai Jibril, seandainya engkau jadi manusia, amalan apa yang engkau kerjakan? Mau tahu ibu-ibu? Kata Jibril, seandainya aku diciptakan sebagai manusia, aku ingin menjadi orang yang soleh. Aku ingin memberikan petunjuk kepada manusia dari jalan kesesatan kepada jalan keselamatan. Hebat benar Jibril nih. Karena inilah tugas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita memberikan petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan keselamatan, biar anak-anak kita menjadi soleh-soleha. Begini resepnya, biar rumah tangga kita bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Harus begini caranya. Merasa tahu hutang budikah ibu-ibu pian lawan Rasulullah? Merasa hutang budi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan pertemuan di hari kiamat, bagi orang yang cinta kepada Allah, orang yang banyak menyebut nama Allah, bagi orang yang mencintai Rasulullah. Anak-anakku cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Nah, bekalnya luar biasa nih. Ada semua anak bisa nyahut cinta. Kalau nggak kenal, tak kenal maka tak cinta. Sudah dikenalkan tadi siapa? Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, bundanya Aminah, kakeknya siapa, pamannya siapa, sudah tahu. Nabi kita Muhammad SAW contoh bagi orang tua maupun orang muda maupun anak kecil. Anak-anakku, ada yang tahu nggak di sini?
Nabi Muhammad itu punya sifat ada 4 yang wajib ada pada Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Malu ya? Mau disebutkan sifat Nabi Muhammad yang wajib kita turuti, yang wajib kita tauladin? Mau? Mau dengar ceritanya? Nabi Muhammad di masa kanak-kanaknya sampai dewasa diberi gelar Sayyiduna Al-Amin. Apa gelar Nabi? Al-Amin. Manusia yang paling dipercaya. Nabi kita nggak pernah bohong. Nabi kita selalu berkata benar. Nabi kita selalu bertindak jujur. Dan perkataan beliau mengandung hikmah. Dinamakan dengan bersifat siddiq. Nah itu bahasa Arabnya, bahasa kita jujur. Mudahan kita dan anak-anak keturunan kita menjadi orang yang benar. Jangan suka bohong. Nanti digigit anjing ompong. Jangan bohong. Ada nggak yang suka bohong di sini? Angkat tangan. Nggak ada. Alhamdulillah. Nabi kita bersifat jujur dan benar. Alaika bisidqi. Biasakanlah Nabi dirimu dan anak-anakmu bersifat jujur, bersifat benar, jangan bohong. Nah, jadi ibu-ibu nih jadi guru nanti di rumah nih. Kalau di sini ya asatidzah ini mengajari, tapi ibu menjadi guru yang abadi di rumah. Al-ana'u kal ina'i. Bu, anak-anak itu ya Nabi kemana orang tuanya arah pendidikannya. Al-ana'u kal ina'i. Anak ini adalah putih bersih. Dia bagaikan air yang bersih. Terserah ibunya mau dijadikan putih, merah, kuning, hijau. Jadi terserah arah pendidikannya. Makanya Rasulullah berpesan, orang tua yang mana saja bapak ibunya mengaji. Di sekolahan ini kada cukup. Betul Ustazah, waktunya kada cukup. Pian-pian di rumah. Nah, kita belajar dari juz pertama dahulu, surah Al-Baqarah. Biar aja sambil duduk, sambil bermain ingat. Nah, jadi pian melajari anak baca Quran di rumah. Mendukung sekali program yang sudah ditetapkan oleh sekolah PAUD ini, yang seperti yang diinformasikan oleh Ustazah Harunisa tadi. Ibu yang mengajari anaknya satu huruf daripada Al-Quran dengan membawa mushaf Al-Qurannya, Allah mengampuni dosa ayah bundanya. Suka bu, yang ampuni dosa? Suka benar. Jadi kita jangan diputarkan TV ya anak. Kemarin ulan ceramah di tempat yang jauh. Datang seorang nenek, Bu, Ustazah, aku minta air. Cucuku tidak mau lagi sekolah. Dia maunya main HP aja. Nah Bu, jangan pian biasakan anak main HP. Akur gak Bu? Ini asik menonton HP nah. Kada mau lagi buah sekolah aja sih dan minta Bu doa penerang hati. Nah, jadi ulun catat ini. Jangan biasakan anak pegang HP. Karena tidak semua yang ditonton tuh bisa jadi pelajaran. Ada anak-anak yang durhaka, ditontonnya di TV. Nah, pada menampar len mama. Nauzubillahimin. Anak yang mana saja wajah Nabi yang mengangkat tangan, anak memukul mama. Nauzubillahimin. Mangkat aja kan ya. Pukul kama pian. Nanti begitu melewati tian siratal mustaqim di padang mahsyar menuju surga, dibelenggu tangannya ke leher. Nauzubillahimin. Jangan ada ya anak-anak yang mengancam ayah atau bunda, pukul kah pian? Jangan ada lah. Nah, dari ipian pulang buah jangan biasakan pukul kah? Jangan diancam ke itunya. Ajari aja ayah pacaran. Anak apabila mengancam ayah bundanya mau memukul, tidak memukul, dia akan datang di hari kiamat dibelenggu tangannya ke lehernya. Padang selamat melewati tian suratul mustaqim. Ujar sahabat, kalau sampai anak menampar mamanya, apa yang dilakukan Allah? Allah memerintahkan malaikat Jamaliyah untuk memotong tangannya. Nauzubillahi min dzalik. Tangannya dipotong di hari kiamat,
Kalau ada yang berani menampar mama, jangan ada yang berani sama mama lah. Nah, jadi anaknya dididik dengan baik. Tapi nengaran kakanakan tadi pang boy, orang tuanya wajib sabar. Nengaran kakanakannya hancur lainnya kada mengerti bahwa pekerjaan ini kada boleh, ini haram, ini kada boleh. Ada ngerti? Jadi bantulah anak-anak. Seorang ayah ibu membantu anaknya, mendidiknya berakhlakul karimah perlahan-lahan lebih baik daripada bersedekah emas segantang emas. Ada lo bobian panah melak emas segantang, membalas segantang rajakai sudah. Lebih baik bersedekah emas atau bersedekah lebih besar pahalanya daripada bersedekah satu sok kurma atau barang apa aja yang berharga. Nah, kita kada kawa boleh bersedekah segantang baras, segantang korma, apalagi bersedekah emas. Tapi kalau mendidik anak, insya Allah bisa. Kenapa anak main pukul? Seringnya di rumah dilihat abahnya suka mukul, mamanya suka mukul. Dikiranya memukul itu nggak berbahaya. Di zaman Sayyidina Umar, seorang laki-laki datang tergopoh-gopoh dari pegunungan. Wahai Khalifah, aku mengadukan anakku memukul aku sehingga retak tulang belakangku janya. Anbo, nauzubillah. Wah ini aibulah macam-macamnya kejahatan. Mendak mendengar informasinya aja. Jadi ujar Sayyidina Umar, mana anak ikan? Dipanggillah anaknya, datangnya anaknya. Kenapa kamu ini menjadi anak yang durhaka, berani memukul kepada ayahmu? Tahu nggak kamu, kata Sayyidina Umar, orang yang memukul ayah atau bundanya itu akan mendatangkan azab yang pedih nanti Tuhan di hari kiamat atas kelakuan engkau itu berupa siksa api neraka jahanam. Aku nggak tahu. Nah jawabannya, aku jadinya kada tahu memukul abah tuh haram hukumnya. Karena aku ini kerepana dididik di rumah. Ulun kada tahu mukul abah tuh. Kan ulun tak biasa naik onta. Bila ontanya tuh mogok kupukul. Jadi disamakan onta dengan orang tua. Aku nggak sekolah. Wahai Umar, kata anak yang memukul ayahnya sampai retak tulang belakangnya tadi, adakah kewajiban orang tua kepada anak? Ada. Sayyidina Umar, apakah itu? Ya anak. Pertama, ayahnya wajib mencarikan calon ibu yang soleha. Dan jadi ibu soleha berataan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ramah, sabar, mendidik anak-anak. Tazawwadul wadudul walud. Wahai kaum laki-laki, apabila kalian hendak menikah, nikahilah perempuan yang subur rahimnya. Wadud, pengasihan, kada mudah emosi lon anak, kada main pukul, kada main tampar. Nah itu hanya ada pada wanita yang soleha. Tazawwadul wadudul walud. Nikahilah perempuan yang pemurah, kada mudah marah, yang penyayang, belas kasihan sama anak-anak, bisa bersabar dan subur rahimnya. Wa inni mubahun bikum yaumal qiyamah. Aku jadi Nabi berbangga dengan umatku yang banyak. Alhamdulillah. Pian tahu lah bu anak pian menggembirakan Rasulullah. Anak yang baru lahir di kalangan umatku lebih aku cintai ya Nabi daripada kekayaan dunia beserta isinya. Walaupun buat kita sudah meninggal dunia, kita seperti tidak mati. Kenapa seperti tidak meninggal dunia, seperti tidak mati? Anak kita baca Al-Quran, kita dapat pahalanya di dalam kubur. Habis dah buat anak kawinan cucu, sama dengan anak juga. Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dan Husain, wahai anakku, waladi, anakku, bukan cucuku. Sama hukumnya, manggil cucu, manggil anak, pahalanya datang. Nah disuruh Nabi kita, tanakahu, menikahlah kalian wahai umatku ya Nabi. Sesungguhnya an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah Rasul. Paman ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang kada hendak menikah, kada jaga dapat anak, mereka itu sengaja kada hendak menikah,
padahal ada aja kemampuan kesanggupan berduit aja, ada aja kemampuannya juga awaja jadi ibu kan hendak menikah. Palaisa paman raga basunati palaisa bini, orang itu bukan umatku. Kenapa Nabi nyuruh menikah? Supaya kita beranak pinak, meninggal dunia anak baca Al-Quran kita dapat pahala. Akur gak bu? Jangan pian anggap anak ini beban, anak ini keuntungan. Karena ulun mendengar ada beberapa persen ibu-ibu rasa direpotkan dengan anaknya. Ini bukan merepotkan, anak-anak ini adalah ladang pahala. Akur gak bu? Untung pian besi anak, besi cucu. Ulun pernah di Banjarmasin ini mentasmiahi seorang ibu, anak ibu, isi ibu tuh sudah lama menikah kada dapat anak. Tahulah pian inya berjuang untuk mendapatkan anak itu pakai operasi sampai ongkos jual seputing rumah. Nah, pian kada bawa operasian dijual-dijualan anak. Alhamdulillah. Tercerita di zaman dahulu seorang tuan qadhi meninggal dunia. Tuan qadhi itu buat penegak pengadilan agama, ketua pengadilan agama. Mendadak meninggal entah karena corona kah. Muda aja orangnya. Begitu mayatnya dibaringkan di liang lahat, datang malaikat azab. Jadi yakin-yakin kita siksa kubur itu pasti hak. Nikmat kubur itu pasti hak. Ujar malaikat, wahai tuan qadhi, ikam nih banyak benar molah dosa. Ada orangnya muda aja. Padahal kita sudah tua besabdu, tua-tua ini. Ini catatannya, ikam banyak benar dosa. Mulai hari ini ikam disiksa oleh malaikat azab 50 tahun baru berhenti siksanya. Siannya enak meninggal nih bu. Dipukul, boy. Ada kabar? Nengaran salah seorang juga banyak dosa. 5 tahun disiksa, berarti 45 tahun lagi sisanya. Siang malam mengalami azab di dalam kubur. 5 tahun kemudian Allah berfirman, wahai malaikat azab, stop, jangan lagi menyiksa orang yang ini. 5 tahunnya cukup disiksa. Nang ada nikmat kubur aja lagi. Maka ujar malaikat azab nih, aku diperintahkan Allah, wahai malaikat perantara, 50 tahun. Kenapa aku disuruh mengendak menyiksa si mayat ini? Karena dahulu waktu tuan qadhi meninggal dunia, istrinya mengandung anak. Sekarang sudah usianya 5 tahun, sudah bisa baca basmalah. Ini anak-anak tak bisa baca bismillah, Fatihah, Falaq, Anas, Al-Insyirah, Wadduha dan sebagainya. Senang apa senang bu? Allah berfirman, ujar Allah, aku tidak akan menyiksa orang tua yang anaknya membaca daripada Al-Quran. Ini tanaman pian menanam dulu kayak nanti hasilnya setelah kita masuk liang lahat hanya tahu pian boy. Kadang-kadang ibunya sibuk, ininya mantar. Betul apa betul? Ininya dapat pahala bagian. Orang yang meninggal dunia, ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seperti orang keharaman di samudra lepas. Tolong, siapa menolong mun kada anak? Siapa nang menolong mun kada cucu? Siapa mau nolong mun kada keponakan nang alim nang soleh-soleha? Mun inya kada soleh jangankan menolong abah mamanya, inya aja gin belum tentu selamat. Betul apa betul, Bu? Nah, ini penanaman pondasi. Ibarat orang mau rumah, pondasi mantap, kuat, gampang lagi ke atas. Anak-anak ini berkesan seumur hidupnya. Aku dahulu masa kanak-kanak sekolahnya di TK Al-Faruq. Alhamdulillah. Di mana ajar istrinya? Dulu jadi Banjar Indah. Siapa kepala sekolahnya? Ustazah Khairun Nisa LC. Siapa gurunya? Ustazah Nadia, Ustazah Isambati satu-satu. Pian pang, masihlah hidup pada tahu lagi. Tapi amal Ustazah ini berkelanjutan. Kita nang tua-tua ini belum tentu panjang umur. Gak tahu juga berapa lagi sisanya. Ada kan yang tahu angkat tangan? Gak tahu. Bu, untung benar buat pian jangan mudah emosi lan anak. Ulun pernah ceramah di suatu tempat. Anak masuk ke gang jalan tuh, seorang ibu menarik anaknya. Dibayar anak nasi puting tangan jalan, dibayar sepanjang jalan. Apakah Sarip di mana kasih din?
kada punya malu anaknya di payah di tangan ditarik diseret anak. Teganya julun ibunya itu pasti ibu yang tidak solehah. Bukan menganggap anak satu keberuntungan sebagaimana sabda Rasulullah, anak itu adalah lebih aku cintai yang baru lahir di kalangan umatku daripada mendapat kekayaan dunia beserta isinya. Bayangkan bu, pian yang sudah besi anak pian sugih benar. Akor ka bu, jangan merasa susah aja. Kuna anak harga bayaran datangnya, ganalnya pulang dan panjang umurnya jadi anak soleh. Meninggal kayaknya kita nih buat matian, ada kanang kekal hidupnya, ada matian. Nah anaknya bacakan Quran kan. Jadi sini tuan kadi tadi 5 tahunnya disiksa, kada disiksa lagi sampai datangnya hari kiamat. Apalagi pian punya anak 2, 3, ada nang 5, ada nang 6. Aturannya ibu-ibu selalu senyum. Untungnya aku dapat anak, aku hanya raja. Mendengar ustazah rasanya bacaan, hanya aku merasa bahwa aku ini manusia yang paling beruntung. Alhamdulillah. Jangan dianggap beban, anaknya adalah keberuntungan yang tiada duanya. Kenapa demikian? Allah menyatakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim sudah menjelang usia 100 tahun baru bisa anak. Tetap kada berputus asa meminta lawan Allah. Istrinya bernama Sarah sudah 80 tahun. Ujar Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim dia takutan buat menghadapi hari kiamat. Ya Allah, beri ulun keturunan anak yang soleh. Berdoa Rabbi habli minas solihin. Akhirnya kada dikira mengandunglah Siti Sarah. Menua ini ada 80 tahun mengandung bisa empian 45 jiwa. Mana orangnya kalau belah wah taban datangan juga 80 tahun mengandung. Itu kuasa Allah, terserah Allah. Lahir seorang anak laki-laki bungas panan. Orang Banjar bungas. Kelahir bayi laki-laki diberi nama Ishak. Apa artinya? Bahasa Ibrani Ishak tuh bikin orang tertawa, sekampungan tak tawa. Kenapa? Aneh, seorang perempuan yang sudah berusia jelang 80 tahun melahirkan seorang anak. Apa tadi doanya hafal kalau belah sudah? Rabbi habli minas solihin. Nabi aja takutan menghadapi hari kiamat karena seorang ini mati, kada ada lagi yang menyambung amal. Demikian pula Nabi Allah Zakaria sudah menjelang usia 100 tahun baru juga lagi dapat anak. Berbagai macam cara bata tambah, akar-makar diminum, daun mendaun sudah macam-macam, kada juga dapat anak. Ya Allah, Nabi Zakaria, istri ulun mandul, tapi ulun kada berputus asa untuk meminta kepadamu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhanku, beri ulun anak nah akan menyambung keturunan ulun, menyambung amal ulun, meneruskan dakwah ulun untuk tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Kada ada engkau mengabulkan doa kecuali Engkau ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, istri Nabi Zakaria tiba-tiba nang sudah jelang 80 tahun juga mengandung anak. Lahir seorang anak yang menjadi nabi bernama Yahya. Masya Allah. Nah itu Bang Boy, jangan henti-hentinya berdoa anaknya. Doakan ya anak banyak-banyak. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah itu di surah. Apalagi anak 3, 5 banyak benar sugih kayaknya kita di dalam kubur. Orang tua, jika seorang ayah jarabi ibunya mengajari anaknya menghafal Quran. Nah makanya semalam nang tahun tadi Ustazah Nisa babisik cil sampai ya kan ibu-ibu tolong bantukan di rumah biar anak kita hafal Al-Qur'annya lancar. Akur kah Bu? Janji Bu? Janji insyaallah. Nah tadi jawab sudah Ustazah pulang dari Buliki kaset setahun yang lalu.
Siapa saja dari orang tuanya yang mau mengajari anaknya menghafal Al-Quran, Allah ampunkan dosanya. Hendak aku biar diampuni dosa? Hendak benar. Pelajari ambil nukar juz aman yang sejus itu nah. Tadi nak belajar apa tadi nak? Wal adiyat. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyat idhabha wal muriyat qadha wal mughirati subha fa'azarna bihi naqa'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih laqanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu liyubir khairil syadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husira ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Ujungnya Kak, ulunnya buat sembahyangnya ingat aja di luar sholat ini Mbak Nu tapuntang banting bacaannya. Nah, nang pendek-pendek aja pian tolongnya kan gupiralahu dzambur, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, jadi kita santai aja. Jadi bila ada informasi dari para asatidzah, tolong bola anaknya di rumah dilajari. Alhamdulillah, aku disuruh supaya aku diampuni dosa. Kan Bu, mun kita sibuk ada kasudahannya, ya lah Bu, disimpuni di luar tidak diambur pulang di dapur, disimpuni di dapur di kamar pulang kayak kapal pecah. Betul apa betul Bu? Oh jauh penipin, betul. Nah, kada kasudahannya Bu, jadi sempat akan mendidik anak. Saking Rasulullah menyuruh kita mau melajari anak menghafal Quran, gufirallahu dzambu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya Rabbal. Anak yang mana saja aja Nabi man qara'al Quran, siapa bisa anak maunya dibawa belajar Al-Quran. Ya tadi HP jadi julungi anak-anaknya ini kada ngerti lalunya. Orang pindah macam-macam gawe di TV diturutinya, ilmu tak turutin yang baik, tak turutin yang kada baik. Nauzubillah min. Kadang orang boem, aku jangan alih aku begawe di dapur surah anak mengikuti HP, mendidiknya rusak mentalnya boy. Banyak orang, jangankan anak nang tuha gitu rusaknya mental. Gara-gara HP, amun kali bisa memilah dan memilih apa yang jadi pahala. Tak tuntun dosa, ya betul apa betul Pak? Bila kalian bisa memilih, tontonnya dosa dituruti karena itu karena direkam di anak di otaknya. Tuh ada orang wani lengguitan nanti turutinya juga kalau tahu pada itu dosa. Tuh ada orang yang pakaian kayak ini kayak itu bertentangan dengan syariat, turutinya juga pada itu bertentangan dengan agama Islam. Apa yang ditonton, apa yang dipelajari, lambat atau lakas karena dibuktiakannya. Nah itu gue pelajaran. Jadi kita nih harus cermat, harus berhati-hati mendidik anak di rumah. Karena mereka penyambung amal kita. Ketika Nabi Allah Musa bermunajat di Bukit Tur Sina, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahai Musa, ada seorang laki-laki yang akan menjadi temanmu nanti di surga. Orangnya berada di kampung Ano. Alamatnya, nomor rumahnya sekian, RT sekian. Itu laki-laki yang akan menjadi teman setiamu di dalam surga. Kaget Nabi Musa nih, penasaran kada hendak berdapat? Pasti hendak berdapat. Pian Bu memandangan ada orang alim hendak lapian melihat. Pasti hendak melihat. Karena Nabi orang yang melihat wajah orang yang solehah lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Untungnya Nabi Musa nih, Rasul nyata ada surga dalam tangan, yaitu rindu hendak mendapat orang yang menjadi teman setia Nabi Musa di surga. Ringkas cerita Nabi Musa selesai bermunajat di Bukit Tur Sina, lalu Nabi Musa ini buai mencari alamat tadi. Diketuk pintu rumah orang tadi, membukakan inya. Selamat datang Janya. Wahai tamuku, silahkan duduk sebentar di kamar tamu. Aku ada yang dikerjakan. Rumah orang tuh boy nang kadang di kampung, kadang-kadang ada bisi kamar, nang kayak bentuk kemah aja zaman dahulu. Aku lagi ada kerjaan. Apa yang dilakukan si anak laki-laki ini? Lagi memandikan 2 ekor babi. Aja Nabi Musa ada salah naik ke apa nih? Maka ada tenang ini alamat rumahnya orang akan menjadi teman Nabi Musa di dalam surga. Mau diteruskan ceritanya, Bu? Mau. Aneh aja Nabi Musa, apa orang nih mandikan babi?
Selesai dia memandikan babi tadi, lalu menyelimutinya dan menyuapi dengan tangannya makanan suapi. Nah, disuapi babi tadi, diminumi kenyang lalu diselimuti babi, asli babi. Sudah itu asli sudah di dinding ya Pak, dinding betarik, orden betarik. Lalu Nabi Musa, ikamkah yang bernama Fulan bin Fulan? Inge ulun, ya ulun. Kenapa kamu melihara babi? Kami beragama Islam gak adakah? Ulun beragama Islam. Kenapa memelihara babi? Memelihara babi itu haram hukumnya. Apalagi kamu mandi pulang. Jadi si pemuda, demi Allah, wahai tamuku yang agung, sesungguhnya itu bukan babi yang sebenarnya di hutan, tapi ayah ibuku melanggar perintah Tuhan yang berat pelanggarannya, melakukan dosa. Di depan mata ulun-ulun melihat dia berubah menjadi 2 ekor babi. Apakah amalan babi ngepet kalau langsung jadi babi? Di zaman bahari buat di zaman Nabi Musa tuh, bila orang melakukan pelanggaran, suka mencuri milik orang lain, suka menculasi orang, suka menipu dalam berdagang, jadi babi. Bila orang tuh ketujuh melanggar perintah Tuhan, ujar Nabi Musa kada boleh mencari iwak di hari Sabtu. Tak nang mencari iwak di hari Sabtu. Ini hari raya umat terdahulu tuh, umat Nabi Musa tuh hari Sabtu. Ada kita dalam seminggu ini hari raya hari Jumat. Seluruh pahala amal gue semalam hari Jumat digandakan 70. Nabi Musa ada hari Jumat, adanya hari Sabtu. Jadi hari Sabtu nih, Nabi Musa hari ibadah. Aku sampaikan kepada kalian umatku, jangan ada yang mencari iwak. Beribadah aja, mau ada berdagang-dagang biasa aja sedikit, mau mencari iwak tuh ada ke masjid lagi, karena harus ke laut. Pada kayak gitu, bang sungai banyak di rumah. Ada sungai di sana, di Mesir tuh laut. Nah, sekalinya tetap juga mencari iwak. Minggu ke minggu nangaran iwak tadi pang dicari. Akhirnya jadi kerah. Itu dong Al-Quran. Nah, jadi warik loncatan. Anak-anak pernah melihat warik. Jadi kerah. Asli jadi kerah. Menangis geraungan bininya di rumah. Di mana-mana permana menangisan. Kenapa menangis? Laki jadi kerah. Nah, kita pengumat Nabi ada danang jadi babi. Karena Allah sayang kepada Nabi Muhammad SAW, selalu diberi tempo kapan mau bertobat, asal hatta lam yogargir, asal roh belum tiba di tenggorokan. Ini semua berkat Sayyiduna wa Nabiuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanbo kita nih terikat peraturan agama Islam. Jadi si pemuda tadi bercerita, Nabi Musa, terimalah kabar gembira, wahai anak yang soleh, engkau telah berbuat taat kepada Allah dan berbakti kepada ibumu sedemikian rupa sampai makannya disuapi, mandi dimandiin, bahaya kami dibasuhkan tanpa ada keluhan, dengan senyum di wajahnya. Dan bisa lah bu membasuhkan bahaya mama pian. Pernah lapian nukarkan baju, nukarkan tapi, nyuapi dengan tangan pian, dengan lembut, dengan muka yang ceria. Si laki-laki tadi karena baktinya kepada ibunya, taatnya kepada Allah, Allah jamin dia masuk surga, menjadi ajudan Nabi Musa di dalam surga. Dan anak-anak kita buat jadi anak yang soleh-soleh aja pula. Kada gampang, wah. Ujar Nabi Musa, ya Allah, wasiati aku biar aku masuk surga. Ujar Allah, wahai Musa, aku wasiatkan kepadamu, engkau hendak berbuat taat kepadaku ya Tuhan. Ini mau disuruh supaya masuk surga. Takumpulun Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Nabi Musa ulun hendak masuk surga kada berhisab, tanpa azab, tanpa siksa. Perbanyaklah membaca sholawat kepada kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akor kabo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama anak-anakku. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi Musa aja nak masuk surga kan bisa besarat gue. Taat yang Allah engkau kepadaku. Banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada buah salawat nang langsung dari lidah Nabi Muhammad. Ndak kahul pada akan salawatnya. Bila salawat ini jangan Nabi diulang 100 kali minta hajatnya akan kabul. Pada akan bacaannya bo. Ndokan anak nih penting benar. Besokan kemarian ulun sengaja memotokopi. Sini nak, ampun ibu tas. Nah, ulun fotokopiakan doanya. Mau kabo mamalakan bo? Apa kabar bo? Baik. Nah ulun sengaja meninggal pian. Karena wah ini gue problem di atas problem yang mendidik anak secara bersalah. Kita sudah di rumah mendidik kawan lain. Kita sudah juga mengajari ini dan itu lingkungan lain. Betul apa betul bu? Lalu kita ini rasanya mau dipikirkan rasa besamut kapala. Nah biarkan besamut nih doanya. Jadi ini ujar Nabi siapa nama baca salawat ini diulang 100 kali lalunya berdoa, doanya akan didengar dan diijabah oleh Allah. Orang yang suka membaca salawat ini akan dapat syafaat. Apa arti syafaat anak-anakku? Pertolongan masuk surga. Amin ya Rabbal. Nah ini bagi. Nah mama-mamanya bang harusnya kan ngertinya. Nah baca, iringi dulu ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baiti. Diulang. Ancap aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali baiti. Diulang 100 kali. Minta ayah mudah cucu nih mau jadi anak soleh, cucu nang soleh, anak nih mau jadi anak soleh, insyaallah kabul. Insyaallah. Jadi siapa yang menginginkan surga, sana pun cukup lah tadi lah. Tuh ibu-ibu nang lindung sana nang di kamar. Dia diamalkan buat diandak di parak sajadah tuh di anu di sikap di dinding nyaman kena membaca apa aja hajat boy urusan nang piannya anu nih menukarakannya baju nukarkan buku pindah balarang jual buku wah ini bujur kabo di agennya jarang sudah naik juga harganya buku tulis buku bacaannya pinata mahal mudahan murah rezeki berataan nih mudah nambah dagang tambah laris manis dagangannya nambah usaha hasil usahanya nyaman memenuhi fasilitas anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik. Amin ya Rabbal. Sekali lagi nabo iringi ulun intihi catatannya lihatik Allahumma sholli ala sayyidina boleh dibuat ada sayyidina boleh langsung Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baiti. Selamat mengamalkan doa ini dan kabulan hajat berata. Ujar Nabi Musa wasiati lagi ulun, hendaklah engkau berbakti kepada ibumu. Tambahkan wasiatnya. Nabi Musa ini anak masuk surga tadi karena bisa taat-taatnya Tuhan lawan aku wasiatkan kamu berbuat taat lawan aku. Aku wasiatkan kau banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Aku wasiatkan engkau berbakti kepada ibumu. Kan Abbas itu sudah meninggal. Tambahkan wasiatmu, berbaktilah engkau kepada ibumu. Tambahkan wasiatmu ya Rabb,
Ya Nabi Musa, berbaktilah engkau kepada ayahmu. Subhanallah, kenapa ibu sampai 2 kali diwasiati oleh Allah? Karena memang dia nang mengandung, melahirkan antara hidup dan mati. Betul apa betul, Bu? Antara hidup dan mati, membesarkannya. Ya Allah, kada kamaruan guring, pakalah aja kada tukar PH. Kalau ini penting nukar anak-anak nih, keperluannya. Mudahan dengan berkat salawat tiga nah dibaca barataan. Habis semayang habis sholat maghrib habis sholat isya terserah aja. Ini aja dulu nah yang bisa Ibu Ustazah sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya buat kita dan anak-anak kita dalam rangka mendidik anak-anak kita ke depannya. Semoga Allah tolong menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala tilka niyat bisirin nabi walin nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma stajib doa ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Penuhi segala harapan kami ya Allah. Washfi mardana, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Untuk keluarga di rumah, untuk suami dan anak cucu menantu zuriat kita semua, kawan-kawan kita, jiran tetangga. Washfi mardana wa Allah rizqan yang tulul umri ala kami asinin. Bisiakah kamilah wa afiah kamilah ya ala kalimatid din mal ikhlas wa sidqi wal yakin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bi fadlika sibaka bi halalika naramika washfi maradana wa rahmatana yaqdi hawaijana ya Allah. Kabulkan segala hajat-hajat kami, urusan dunia kami, urusan pendidikan anak-anak kami, untuk kedepannya juga untuk yang lebih baik buat anak-anak kami ya Allah. Buat untuk baikan agama kami, baikan ketaatan kami kepadamu, cintakan hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bisa mengikuti arah yang menjadikan beliau suri teladan yang terbaik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijalal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.